Sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin kepada semua bahwa konten yang ada di video ini mengandung spoiler. Halo semua, kembali lagi di channel Movie Santuy. Di video kali ini, gue akan bahas film berjudul The Swordsman yang rilis pada tahun 2020. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Choi Jae-hoon, dibintangi oleh beberapa aktor terkenal seperti Jang Hyuk sebagai Taeyul, Jo Taslim sebagai Guru Tai, Kim Hyun Soo sebagai Tae-ok, dan Jung Man-sik sebagai Min Sung-ho. Film bercerita tentang konflik di era dinasti Joseon saat transisi kekuasaan terjadi antara dinasti Ming dan dinasti Qing. Sebagai salah satu sekutu dinasti Ming, dinasti Joseon juga ikut merasakan dampak dari peristiwa ini. Dan keadaan pun makin memanas ketika Raja Guang Hai turun dari tahta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke cerita. Sebelum nonton, gue saranin ke kalian untuk memakai earphone lebih dulu. Ambil cemilan dan posisikan tubuh sesantuy mungkin. Di awal film, Taeyul yang menjadi pengawal terpercaya Raja Guang Hai diserang oleh salah satu pendekar terbaik era itu, yaitu Sung-ho dan beberapa pasukannya. Satu persatu prajurit tumbang setelah menerima serangan panah bertubi-tubi dari musuh. Scene selanjutnya diperlihatkan sebuah pegunungan di mana ada Taeyul dan Tae-ok yang sedang berburu. Tae-ok sendiri adalah anak dari Taeyul. Jadi waktu ini yaitu beberapa tahun setelah penyerangan itu, Taeyul mengalami masalah pada penglihatannya yang membuat pandangannya menjadi kabur. Kemudian mereka menuju ke tabib dan mengetahui bahwa Taeyul memiliki bola mata yang sudah bengkak. Penyakit tersebut bisa disembuhkan dan ada satu orang yang memiliki obat tersebut. Sebagai seorang anak, Tae-ok merasa kasihan dengan ayahnya, dan ia pun memaksa untuk mencari obat tersebut di kota Joseon. Melihat itu, Taeyul pun merasa tidak enak dengan anaknya. Lalu Taeyul pun ikut dengan anaknya menuju ke kota Joseon. Di sisi lain, terlihat Sung-ho sedang berdiskusi dengan para bangsawan lain. Sung-ho mengatakan bahwa ia akan turun dari posisinya sebagai kepala pengawal pemerintahan. Selain itu, mereka juga membicarakan rumor tentang kelompok pembuat onar di kota mereka yang melakukan bisnis jual beli tahanan. Kelompok tersebut bernama Huang, yang berasal dari dinasti Qing. Kita kembali lagi dengan Taeyul dan Tae-ok yang sudah berada di kota Joseon. Tae-ok terlihat bahagia ketika melihat barang-barang yang dijual di kota tersebut. Alasannya karena selama ini Tae-ok selalu berada di pegunungan, dan ini kali pertama ia mengunjungi sebuah kota. Mereka pun kemudian makan bersama. Saat sedang asyik berjalan-jalan, mereka melihat orang-orang sedang bergerombol. Sepertinya sedang terjadi keributan. Terlihat seseorang wanita dan beberapa orang lainnya dijadikan sebagai tahanan. Seperti yang kita tahu, mereka adalah kelompok Huang yang sering membuat onar. Suami dari wanita tersebut memohon agar istrinya tidak dijadikan tahanan, dan kelompok Huang pun menolak karena wanita tersebut akan dijual sebagai budak. Kemudian datang 3 orang berkuda dari kelompok Huang. Pria tersebut memohon supaya istrinya dilepas, namun ia malah dipukul. Tae-ok yang melihat kejadian itu mencoba untuk menolongnya, namun ia dihalangi oleh ayahnya dengan alasan ayahnya tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain. Beberapa saat kemudian, muncul para pengawal pemerintahan yang mencoba mengamankan para pembuat onar tersebut. Namun, setelah mengetahui bahwa pembuat onar tersebut adalah kelompok Huang, mereka langsung mundur dan ciut. Sepertinya, kelompok ini mempunyai pengaruh yang besar, bahkan pemerintah pun takut pada kelompok Huang. Di scene selanjutnya, muncullah ketua dari kelompok Huang dan utusan langsung dari dinasti Qing yang bernama Guru Tai. Guru Tai disegani oleh banyak orang bukan hanya dari jabatannya saja, melainkan kemampuan berpedangnya yang sangat hebat. Guru Tai sendiri termasuk salah satu pendekar pedang terbaik dan ditakuti di era itu. Guru Tai membicarakan perseteruan dinastinya, yaitu dinasti Qing dengan dinasti lawannya yaitu dinasti Ming. Perwakilan dari dinasti Ming yaitu seorang pejabat sekaligus bangsawan bernama Pejabat Li. Pada akhirnya, diskusi mereka pun tidak menemui kesepakatan, dan Guru Tai menghina kota Joseon sebagai kota yang sangat kacau. Mendengar hal itu, Sung-ho tersinggung dan langsung menghentakkan senjatanya ke lantai. Sepertinya, Guru Tai mengetahui bahwa Sung-ho adalah salah satu pendekar pedang terbaik di kota itu. Ia pun langsung mengubah cara diskusi menjadi melihat pertunjukan para ahli pedang dari kedua kubu. Pertarungan pun dimulai. Sung-ho melawan anak buah Guru Tai dari dinasti Qing, sebut saja si botak.
Awalnya, si botak menyerang dengan ganas yang membuat Sungho hanya bisa menghindar dan menangkis serangan. Namun, setelah dipanas-panasi oleh si botak, Sungho merubah kuda-kudanya dan langsung menyerang si botak. Serangannya kali ini jauh lebih cepat dan bertenaga, yang membuat si botak kewalahan. Lalu, sebuah gerakan gegabah dilakukan si botak yang membuat Sungho langsung menghunuskan pedang ke arahnya. Jika telat menahan diri, si botak bisa saja terbunuh oleh Sungho dengan pedang yang menembus lehernya. Pertarungan pun dihentikan. Kurutai menghampiri Sungho dan memuji kemampuan pedangnya. Lalu, ia pun pergi dari situ. Di sisi lain, Taeyul dan Taeok sampai di kediaman pejabat yang menurut tabib waktu itu, mereka menjual obat untuk menyembuhkan mata Taeyul. Pejabat tersebut berkata bahwa obatnya memang ada, namun harganya sangat mahal. Taeok mencoba membayarnya dengan kulit binatang yang dibawanya, tapi harga kulit binatang tersebut tidak cukup untuk membeli obat tersebut. Beruntungnya, pejabat tersebut tidak marah dan malah ingin memberikan uang kepada Taeok, tapi ditolak oleh Taeok. Mereka pun kemudian pergi, namun saat berjalan beberapa langkah, mereka berpapasan dengan Guru Tai. Ternyata, kediaman itu adalah kediaman pejabat Lee, dan mau tak mau, pejabat Lee harus menjamu utusan dinasti Qing tersebut untuk menjaga hubungan baik. Guru Tai berdiskusi dengan kepala pejabat di situ bernama Seon. Guru Tai berkata bahwa ia sangat tertarik untuk jual beli budak di kota ini. Seon yang tersinggung dengan perkataan Guru Tai langsung menolaknya dengan sopan. Ya, walaupun sambil menahan emosinya. Sementara itu, Taeyul dan Taeok kembali ke gunung dengan tanah hampa karena tak berhasil mendapatkan obat. Di tengah perjalanan, mereka mampir ke rumah bibi Taeok untuk beristirahat. Di tempat lain, diperlihatkan Guru Tai yang sedang menjamu seorang tamu yaitu Sungho. Sungho yang telah mengundurkan diri dari pengawal pemerintahan, kemudian beralih bergabung ke kelompoknya Guru Tai. Kita kembali lagi di kediaman bibi Taeok. Mereka kedatangan tamu yaitu Seon dan pengawalnya. Seon berkata bahwa pejabat Lee sedang membutuhkan orang untuk merawat orang-orang yang sedang sakit. Bahkan, pejabat Lee menawarkan kepada Taeok untuk menjadi anak angkatnya. Dan sebagai hadiahnya, pejabat Lee akan memberikan obat jika Taeok mau untuk dijadikan anak angkatnya. Taeok pun setuju dan ia pun merasa sangat bahagia. Ketika Seon mau mengantarkan Taeok pulang, terlihat beberapa pelayan berlarian panik. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Seon pun langsung masuk ke rumah, dan ternyata di situ sudah ada anak buah Guru Tai yang sedang berbuat olah. Mereka memaksa para pelayan wanita untuk membuka pakaian dan memaksa mereka untuk melayani mereka. Hal tersebut untuk membuat Seon geram. Kemudian pengawal Seon maju untuk menantang mereka. Pertarungan pun dimulai. Mereka berdua melawan seorang anak buah Guru Tai. Namun, kemampuan mereka masih jauh di bawah anak buah Guru Tai, yang membuat Seon dan pengawalnya kewalahan dan jatuh tersungkur. Di saat itu juga, muncullah Taeok yang langsung melemparkan batu ke anak buah Guru Tai. Pria tersebut terlihat marah dan langsung menghampiri Taeok. Kemudian muncullah Taeyul untuk menghalangi pria tersebut. Taeyul tidak ingin ada masalah, dan ia bersedia meminta maaf sambil berlutut. Namun, anak buah Guru Tai malah melunjak. Dia berkata kalau Taeok akan mereka ambil sebagai permintaan maaf. Si botak yang mengetahui bahwa Taeyul adalah seorang pendekar pedang, ia pun langsung menyerangnya. Taeyul pun dapat menghindar dan bertahan dengan mudah. Kemudian Taeyul mulai menyerang si botak dengan kemampuan pedangnya. Dengan kemampuannya, ia pun mengalahkan anak buah Guru Tai dengan mudah, dan si botak pun mengakui kekalahannya. Di saat itu juga dari kejauhan, Sungho melihat pertarungan Taeyul dengan si botak, dan Sungho pun tersadar bahwa Taeyul adalah orang yang pernah ia hadapi bertahun-tahun lalu. Saat itu, mereka saling bertarung. Kedua pedang mereka saling berbenturan, dan serpihan dari pedang tersebut mengenai mata Taeyul. Inilah alasan kenapa mata Taeyul menjadi setengah buta. Kemudian terlihat raja dari Taeyul datang untuk menyerahkan diri. Beliau berpesan kepada Taeyul untuk menjaga anaknya dan membawa anaknya pergi. Anak tersebut bernama Taeok, yang kini sudah menjadi remaja. Taeok pun mengetahui kalau dirinya sebenarnya adalah anak seorang raja. Keesokan harinya, saat waktu masih gelap, Taeok pun dijemput di rumah bibinya oleh utusan pejabat Lee. Mulai saat itu juga, Taeok menjadi anak angkat pejabat Lee dan akan tinggal di sana. Taeok pun merasa sedih karena harus berpisah dengan ayahnya. Di sisi lain, Guru Tai mengetahui kalau anak buahnya kalah bertarung dengan Taeyul. Guru Tai pun marah dan merencanakan sesuatu untuk melenyapkan Taeyul dengan para ninja suruhannya. Ketika berada di hutan, tiba-tiba Taeyul diserang oleh sekelompok orang.
dan pada akhirnya ia pun berhasil menghabisinya. Kini ia pun sadar bahwa anaknya sedang dalam masalah. Di kediaman pejabat Lee, para ninja suruhan Guru Tai datang dan langsung membuat onar. Taeok yang melihat dari jendela merasa sangat ketakutan. Taeok pun bersembunyi di dalam rumah, namun akhirnya mereka ketahuan. Taeok kemudian dibawa keluar dan langsung dibawa oleh Guru Tai. Sesaat kemudian, Taeyul datang dan langsung bertarung dengan si botak. Seperti yang kita ketahui, kemampuan Taeyul jauh di atas si botak, dan akhirnya Taeyul mampu mengalahkan si botak dengan mudah. Taeyul pun mengetahui bahwa anaknya telah dibawa oleh Guru Tai ke markasnya. Keesokan harinya, pejabat Lee menyuruh prajuritnya untuk menyelamatkan Taeok. Mereka semua pun berangkat. Sesampainya di sana, kedua kubu saling berhadapan. Lalu dari belakang, seseorang melemparkan senjata ke arah prajurit Lee yang membuat prajurit tewas seketika. Prajurit Lee pun langsung menyerang. Saat baru berjalan beberapa langkah, mereka semua langsung diserang oleh prajurit Guru Tai menggunakan senjata api. Dan seketika, prajurit Lee tewas tanpa ada yang tersisa. Tiba-tiba muncullah Taeyul. Dia pun langsung diserang oleh kedua anak buah Guru Tai. Dengan kemampuan pedangnya yang sangat hebat, ia mampu melukai anak buah Guru Tai dengan mudah. Kemudian datang prajurit bersenjata yang langsung menembaki Taeyul. Taeyul pun kemudian berlindung di balik tubuh si botak dan langsung merangsak maju untuk menebas semua musuhnya. Hingga akhirnya tidak ada satupun musuh yang tersisa. Namun ketika Taeyul hendak menyarungkan pedangnya, muncullah segerombolan ninja utusan Guru Tai dan pertarungan pun kembali dimulai. Untuk saat ini, Taeyul melawan para ninja yang kemampuan bertarungnya cukup tinggi. Taeyul pun sempat kewalahan dan terkena beberapa sabetan pedang yang membuat ia terluka. Dan pada akhirnya, Taeyul kembali berhasil menghabisi mereka semua. Setelah itu, Taeyul berjalan tertatih-tatih karena luka yang ia dapatkan cukup parah. Hingga akhirnya, Taeyul terjatuh lalu tak sadarkan diri. Beberapa waktu berlalu, Taeyul akhirnya terbangun dari pingsannya, dan ia pun mengetahui bahwa Seonlah yang merawatnya saat ia terluka. Taeyul langsung berterima kasih pada Seon, dan ia langsung pergi untuk menyelamatkan anaknya. Ketika sampai di sebuah desa, ia bertemu dengan Sung Ho. Sung Ho yang sudah berpihak ke Guru Tai tak akan membiarkan Taeyul lewat begitu saja. Mereka pun akhirnya bertarung kembali setelah waktu yang lama. Keduanya memiliki kemampuan pedang yang sangat hebat. Di sisi lain, Guru Tai menyaksikan pertarungan itu dari atas. Pertarungan pun berlanjut. Dengan kecepatannya, Taeyul berhasil menghunuskan pedangnya ke arah leher Sung Ho. Taeyul pun tidak mau meneruskannya karena ia merasa ia sudah menang. Dan Sung Ho pun mengakui kekalahannya. Guru Tai yang melihat itu langsung menghampiri Sung Ho dan langsung membunuhnya menggunakan satu sabetan pedang. Karena menurut Guru Tai, orang yang sudah kalah tidak akan ada gunanya. Guru Tai pun langsung mengajak Taeyul untuk bertarung di tempatnya. Sesampainya di sana, pertarungan pun dimulai. Serangan dari Guru Tai membuat Taeyul kewalahan. Taeyul pun terluka, terkena sabetan pedang dari Guru Tai. Beberapa saat kemudian, Taeok datang dengan kondisi leher dan tangan yang sudah dirantai. Melihat itu, Taeyul pun sangat marah dan langsung menyerang Guru Tai. Kini serangannya lebih cepat dan bertenaga, hingga akhirnya ia mampu melukai Guru Tai dengan pedangnya. Kemudian Taeyul berbalik badan dan langsung menebas leher istri Guru Tai tepat di bagian lehernya. Dan istri dari Guru Tai pun langsung tewas seketika. Guru Tai terlihat sangat marah, dan pertarungan pun kembali dimulai. Pertarungan begitu sengit karena keduanya adalah seorang pendekar pedang yang sangat hebat. Kemudian Taeyul melemparkan pedangnya yang mengenai leher Guru Tai. Dan saat memiliki kesempatan, Taeyul langsung menusuk perut Guru Tai sekuat tenaga. Guru Tai terlihat sekarat karena pedangnya yang menusuk di perutnya. Lalu Taeyul menambah tusukannya lebih dalam yang membuat Guru Tai tewas di tempat. Setelah melihat Guru Tai tewas, Taeyul dengan matanya yang hampir buta langsung memeluk Taeok. Dan pada akhirnya, Taeyul berhasil menyelamatkan anaknya. Di akhir film, mata Taeyul sudah menjadi buta, dan Taeok pun menuntunnya untuk kembali ke rumahnya di pegunungan.